Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asin Takim dengan NIM 110122413 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Tujuan dari video ini, yang pertama menjelaskan pengertian jaringan data, kedua menjelaskan manfaat dan tujuan, ketiga menjelaskan sejarah, keempat menjelaskan jenis dan topologi jaringan, kelima menjelaskan komponen dari jaringan data. Jaringan komputer adalah suatu sistem jaringan yang digunakan oleh komputer untuk saling berkomunikasi. Interaksi antar komputer terjadi melalui pertukaran data. Komputer yang meminta dan menerima layanan disebut dengan klien, sedangkan komputer yang memberikan dan mengirim layanan disebut dengan server. Sistem klien server saat ini digunakan di hampir seluruh model jaringan, mulai dari jaringan lokal dalam satu ruangan hingga jaringan lintas negara. Melalui jaringan komputer, data dapat didistribusikan dengan praktis dan cepat dari satu komputer ke komputer lain. Dalam definisi lain, jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya atau bertukar data. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik dalam jaringan memiliki pengenal unik, seringkali alamat IP atau media akses kontrol yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Jaringan komputer ada yang dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless. Manfaat jaringan komputer. Dari paduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi, kemudian lahirlah sistem jaringan komputer. Berikut ini adalah manfaat jaringan pada komputer. Yang pertama, ada konektivitas. Jaringan komputer dapat membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang kedua, ada berbagi dokumen. Disinilah jaringan komputer mengambil peran penting. Dengan memanfaatkan jaringan, staf yang bekerja di lantai basement bisa mengirimkan file ke staf lain di lantai 5 hanya dalam hitungan detik. Yang terakhir, ada membantu aktivitas masyarakat. Jaringan komputer membawa manfaat besar untuk masyarakat. Misalnya, anak-anak muda bisa mengikuti berbagai kursus dan pelatihan online serta tutorial-tutorial bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tujuan jaringan komputer. Jaringan komputer atau data tentu saja dibuat untuk memudahkan manusia dalam melakukan beberapa hal. Berikut merupakan tujuan dari jaringan data diciptakan. Yang pertama, agar mudah mengakses informasi. Adanya jaringan komputer ini sangat membantu kita dalam hal mengakses sebuah informasi. Contohnya, informasi berita, informasi cuaca, yang dimana informasi tersebut kalian bisa dapatkan di internet. Ada membantu usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. Dengan menggunakan jaringan data, tentu saja kita dapat melayani klien dengan lebih mudah dan juga efektif. Yang terakhir, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jaringan data sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Tentunya akan lebih mudah dan efisien jika menggunakan jaringan data dibandingkan dengan cara manual. Kemudian, sejarah jaringan data atau komputer. Sejarah jaringan komputer atau komputer network dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka, dibuatlah proses beruntun, sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Kemudian, pada tahun 1950-an, ketika komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, yaitu Time Sharing System.
Maka, untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Jenis-jenis jaringan data yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah sebuah jaringan area lokal yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasanya dimiliki, dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal sebagai nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan area luas yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Topologi jaringan komputer atau jaringan data. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan data atau jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, dalam praktiknya, jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tepat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Komponen dalam topologi bus, yang pertama NIC card, kedua kabel koaksial dan BNC connector, ketiga T connector, dan keempat network terminator. Kelebihan topologi bus, yang pertama mudah dan sederhana, kedua memiliki desain yang unik. Lalu kekurangan topologi bus, yang pertama sulit mendeteksi kesalahan, kedua memiliki transfer datanya padat. Lalu topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian hingga membentuk jalur peningkar membuat cincin. Lalu kelebihan topologi ring, yang pertama mudah dalam hal perancangan dan pengimplementasiannya. Kedua, biaya instalasi topologi ring cenderung lebih murah. Tiga, dibandingkan dengan topologi lainnya, misalnya topologi bus, topologi ring memiliki performa koneksi yang lebih baik. Lalu kekurangan topologi ring, yang pertama, jika ada salah satu node yang mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu. Namun ini dapat diatasi dengan menggunakan dua jalur cincin, yang artinya diperlukan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pusat jaringan. Yang kedua, proses pengembangannya lebih sulit karena proses penambahan, pengurangan, atau pemindahan perangkat akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi star. Lalu ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Kelebihan topologi star, yang pertama, kerusakan pada salah satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 4. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan topologi star. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Kedua, boros dalam pemakaian kabel.
Ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Lalu kelebihan topologi mesh. Yang pertama, proses pendeteksian dan pengisolasian kesalahan pada jaringan bisa dilakukan dengan mudah karena konfigurasi jaringan menggunakan sistem point-to-point. Kedua, data diantarkan melalui jalur dedicated sehingga privasi dan keamanan juga terjaga. Ketiga, apabila terjadi gangguan antara dua jalur, makanya terkena imbasnya hanya jalur yang bersangkutan saja. Lalu kekurangan topologi mesh. Yang pertama, jaringan ini tidak praktis. Kedua, membutuhkan banyak kabel dan port. Ketiga, membutuhkan biaya yang relatif mahal. Keempat, proses instalasi lebih rumit dan ruang yang diperlukan lebih besar. Server, workstation, kabel jaringan, hub and switch, dan router.